痛いじゃねえよ、こっちもいけんだよ。本当に血出てんだよ、てめえ。ごめんなさい。おい。本当にごめんなさい。てめえ、どういうんじゃねえぞ、おい。すみません。ただ、ほら。大丈夫。社長じゃねえよ。本当にごめんなさい。これなんだよ。ごめんなさい。本当にやってよな、てめえな。おめえが先にやったから、やるよ。やるかんな。やるかんな。 ごめんなさい。本当に。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang. Ini ada sebuah kasus yang mau aku bahas atau ceritakan ke kalian. Mungkin kalian udah tahu di TikTok, berseliweran di Instagram ya. Kasus WNI yang dapat pembulian sampai ancaman pembunuhan. Mungkin tadi kalian lihat di videonya ada bawa pisau sampai mau ditusuk, mau dipotong tangannya, pokoknya dibully, kakinya diinjak gitu. Dan orang Indonesia ini cuma bilang, aduh maaf gitu. Nah, seniornya ini ngerekam sembunyi-sembunyi sampai bilang, mampus lo, nanti gue videokan, nanti gue jadikan bukti. Nah, itu bagus, gue salut sama seniornya yang peduli sama kohainya. Kalau ada hal-hal seperti itu, rekam aja langsung ya, karena menyentuh badan atau melakukan pemukulan itu sudah tindakan kriminal di Jepang. Kalau masih kasar ngomong, cuap-cuap, mau ngomong misal maaf anjing lu apa, masih lah. Tapi kalau udah nyentuh itu udah nggak boleh ya. Sekalipun kita salah, misal kita salah dan dia benar dan dia mukul kita misal gitu ya, dalam hukum ya kena kriminal juga. Tapi janganlah kita berbuat salah gitu, membuat gara-gara supaya dia melakukan pemukulan ke kita. Yang penting kita itu udah kerja baik, lurus, nggak macam-macam, barulah kita diituin, beranilah kita ngelawan. Cuman ya, dari kasus ini gue lihat bosnya ini, tempat dia kerja ini sering melakukan tindakan kekerasan. Sepertinya bosnya ini psikopat, apa psiko apa itu, suka gitu ya. Banyak sekali korbannya. Banyak yang kabur dari perusahaan ini, besok nyari dia perusahaan apa, nyari lagi tenaga baru, direkrut, masuk, dihajar lagi. Dari cerita anak yang kena korban ini, gue udah chat, dia itu baru masuk, tapi dapat perlakuan kasar seperti itu, sepedanya dirusain, barangnya dirusain, pokoknya dihajar lah. Dia sering datang ke apartemennya untuk dihajar gitu, datang keadaan mabuk, pas lagi kerja dimarahin, pokoknya nggak jelas. Sehingga anak ini cuman bertahan 2 minggu terus kabur dari perusahaan ini, kerja di tempat lain. Untuk ngambil kerja magang sama TG, sebelum kita lanjut pembahasan TG sama magang ya, kalau kalian masih merasa skill kalian belum cukup, bahasa kalian masih kurang, kemampuan kerja kalian masih kurang, lebih baik kalian itu ambil magang dulu. Jangan langsung just TG misal. Kenapa? Kalau kalian TG itu ialah orang yang punya keterampilan khusus. Jadi orang Jepang, perusahaan Jepang ini ngambil kalian itu sudah merasa kalian ini bahasa kalian bagus dan skill kerja kalian bagus. Makanya dia merasa kalau kalian salah kerja, nggak bisa kerja, dia marah. Wajar dia marah, cekcok, karena dia bayar mahal dan dia menganggap kalian ini udah bisa kerja gitu. Bang marah-marah wajar gitu. Jadi tapi kalau mukul memang nggak boleh. Tapi kalau anak yang datang magang, dia mungkin masih bisa mengerti. Oh, magang itu kan belajar sambil bekerja. Jadi masih bisa diarahin lah gitu. Karena statusnya magang. Lain sama TG. TG itu punya skill untuk udah siap kerja hitungannya kesini ya. Nah, cuman salahnya ini di kasus ini, Solihin siapa namanya anak ini? Anak ini udah kena hajar lama, koar-koarnya bukan dia yang koar-koar ya. Pokoknya viralnya baru sekarang. Itu yang gue sayangkan. Dia ini udah kena hajar sudah 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, tapi baru viral sekarang. Baru ada yang nguploadnya videonya itu sekarang. Kenapa tidak di-upload atau diviralkan siang kena hajar, 1 jam setelah itu atau malamnya itu upload, ceritakan atau laporkan. Lagi panas-panas nih, kena hajar nih, langsung laporin. Jadi proses hukumnya itu mantap. Video sudah ada, pengancaman pembunuhan, kita sebagai korban.
kita pasti dapat kompensasi. Kita akan dicarikan perusahaan yang lebih baik. Kalau kita dapat luka gitu, kita dapat uang. Bosnya ini bisa dipenjarakan. Kita nggak salah, kita menang pasti, karena kita korban. Lihat aja di video itu, dia nggak ngapa-ngapain, cuma diem diinjak gitu kan. Posisi udah menang itu kalau dikor-korkan pas hari itu. Kita nggak akan dideportasi. Yakin gua nggak akan dideportasi karena kita korban. Kecuali kita yang mukul juga baru kita dideportasi. Kita pasti didapat perlindungan sama hukum di Jepang juga. Makanya ini untuk anak-anak adik-adik yang di Jepang, kalau lu ada masalah seperti itu, lapor, ceritain langsung, videoin. Bagus tuh, apalagi kalau pas lagi itu, misal kalian tahu kalian sering dibully, kalian setting kamera sembunyiin buat jadi bukti kalau kalian tuh dipukul. Habis itu tuh laporin, sudah tuh, pindah perusahaan laporin. Jangan tunggu dingin. Ini udah video 3 bulan yang lalu baru diviralkan sekarang. Parahnya lagi udah damai lagi. Korbannya ini udah damai sama bosnya ini. Mau ngelapor pun nanti kalau diusut, polisinya bilang, "Oh, dia ini udah damai sama saya." Damai itu kan istilahnya udah 0-0, minta maaf, udah nggak ada masalah lagi. Udah selesai. Istilahnya kalau di Indonesia habis nabrak orang, mati. Ya damai lah urusan secara kekeluargaan, udah kan selesai. Polisi nggak mau maju lagi kan. Sama sih di Jepang. Gue ngeliat video tuh gedek gue, panas kita lihat video gitu, apalagi sama-sama orang Indonesia dihajar kayak. Kenapa anak-anak yang semangat kerja itu dapat perusahaan brengsek kayak gitu ya? Yang salah itu dah. Cuman yang bisa kita proses sekarang itu Kumiya sama TSK-nya yang penyalurnya. Harus benar-benar carikan perusahaan yang betul-betul baik. Sekarang kita belajar dari masalah ini, bos yang ngajar anak ini di blacklist dari TSK Kumiya itu. Semua di Kemenaker itu di blacklist bapak ini. Supaya dia tidak bisa ngerekrut orang lain lagi. Tolong KBRI, TSK yang lain itu tandai bapak ini, perusahaan ini, supaya jangan ngambil orang Indonesia lagi. Kali ini dia ini selamat karena korbannya udah damai. Tapi jadikan pelajaran, jangan lagi masuk perusahaan orang ini. Gue pikir kejadiannya baru-baru, terus gue lihat videonya, wah, gue langsung hubungi KBRI buat dibantuin, diurusin. Ternyata udah ngomong-ngomong, udah damai, udah kasus sudah lama lagi. Ya memang alasannya anak yang jadi korban ini saya karena baru awal masuk, setelah masuk kena hajar, dia nggak ada power atau takut untuk melapor, takut dia dimarah, takut dia apa. Tapi kan ujung-ujungnya kan ngomong juga di media, viral juga kan di TikTok, di YouTube juga kan. Kan sama aja itu. Ngapain viralin sekarang misal kalau udah damai gini? Cuman sih diviralin sekarang itu untuk dijadikan pelajaran buat adik-adik yang mau masuk nanti ke Jepang, ke perusahaan ini. Ada sih manfaat. Cuman lebih bagusnya pas kejadian. Kalau anak ini bagus atau kita udah kerja baik, menuruti peraturan Jepang, kita mamuru, kerjaan kita bagus, masih aja dihajar marah kayak gitu. Berani kita maju buat bela itu, bantu. Asal kalian tak belagu ya. Ini udah kerja di Jepang nggak bisa, bahasa nggak bisa, terus kerja main-main, masuk jarang, malas, terus marah. Orang Jepang wajar ya marah. Tapi kalau sampai nyentuh, mukul, apalagi sampai ngancam tuh nggak boleh itu. Gimana kalau orang tua kita lihat, keluarga kita di Indonesia lihat kita anaknya dihajar seperti itu di Jepang. Korbannya bilang ke gua, ada kesalahpahaman. Saya minta videonya itu muka saya di blur. Lah, kamu udah viral di YouTube itu, kenapa baru ngomong sekarang? Ya, dia salah info katanya, pengen mukanya di blur. Namanya udah disebutin pula, udah terlanjur viral itu. Kesel gua sama yang gitu-gitu tuh. Oh ya, anak ini bilang dia ini masih awam, belum ada teman. Disuruh TSK tidak melapor. Disuruh lapor ke OTID, sudah ditelepon dan mau ditangani, tapi dari TSK-nya ini nggak mau ngurus, nggak mau membesarkan masalah ini. Disuruh tutup mulut lah intinya. Disuruh tutup mulut, jangan dilanjutkan masalah ini.
biar dicarikan perusahaan sama TSK ini. Tapi udah berbulan-bulan anak ini belum dapat kerjaan dari TSK yang nyalurin dia ke tempat pertanian ini. Biasanya tuh TSK itu takut hilang perusahaan ya. Penyalur-penyalur itu dia lebih mementingkan mencium tangan perusahaan-perusahaan itu daripada dia memperdulikan anak-anak. Lebih baik anak-anak itu dihajar daripada kehilangan perusahaan. Gitulah kasarnya. Makanya anak-anak begini ini kalau ada hal-hal kayak gini nih, udah disuruh diam, minta maaf. Brengsek emang TSK begitu tuh. Dan untuk yang upload malah miskom lagi sama saya. Video sudah minta saya blur. Kalau mau dibuat konten, kalau mau di-post, tapi udah terlanjur di-upload. Malah orang tua saya sekarang lagi sakit ginjal lagi. Kan kepikiran tuh orang tua di rumah. Tapi Pak, Ibu, anaknya udah aman, sekarang udah dapat kerjaan baru, udah tenang dia, nggak akan dapat, insya Allah nggak ngalamin hal kayak gini lagi. Kalau ada hal gini lagi gue minta kalau ada gini lapor ya. Jangan diem, lapor, cerita, atau videoin, jadiin barang bukti. Tapi lapor doang nggak cukup. Saya dipukul, saya digini-gini. Mungkin dikira kita bisa mengelabui atau bohong. Videoin ya, kalau bisa videokan, sembunyikan kamera, atau teman kalian suruh videoin. Kalau udah ada gitu kita kuat, mau pindah kaisa bisa, dapat uang juga iya, ya. Jangan diem. Otit pasti nangani di sini. KBRI juga pasti akan bantu ya. Nanti kalau KBRI nggak mau ngurus-ngurus, nanti gue yang keluarin nanti nyuruh KBRI supaya dibantu. Ya, please, masa kita di sini kita mau di Jepang itu mau dibantai, tapi jangan juga kita bantai orang Jepang. Kita kesini kerja baik-baik ya. Kadang orang Indonesia bikin masalah di Jepang, bikin malu negara Indonesia. Sekarang orang Jepang juga ada yang ngajar orang, pokoknya hampir sama kasusnya, cuman jarang terekspos, jarang ada yang berani bersuara. Sama aja sih. Satu lagi, buat teman-teman yang mau nyari kerja di Jepang itu, jangan pernah berpikir kerja di Gemba itu kasar, banyak pembulian, banyak pemukulan, ngomongin. Pertanian pun ada. Ini orang ini di pertanian loh. Sayur. Jangan ngerasa kerja tobi, kerja bikin rumah, bikin aspal, sering terjadi kekerasan atau marah-marah gitu. Enggak, semua lini itu ada, pabrik, pertanian. Gua di pabrik 2 tahun tuh dibully gua. Semua ada di Jepang. Jangan ngerasa dicap Gemba semua gitu. Ada Gemba yang baik. Tobi ada yang kerja perancah bangunan rumah, itu semua ada yang baik. Tergantung bos. Tergantung untung-untungan ya. Oke, minasang. Udah. Itu aja dari gua. Yang penting sekarang lapor aja. Assalamualaikum.